Hai, shalom saudara. Selamat datang di Kerinduanku Ministry bersama dengan saya Pastor Binsar Nikodemus Siregar. Pernahkah saudara dengar istilah Kristen KTP? Nah, kita akan bahas itu nih. Tapi sebelumnya sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebelum kami melanjutkan hari kami mau dengar sedikit firman Tuhan. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, mengubahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya. Seperti yang sudah dijanjikan, temanya hari ini adalah Kristen KTP. Apakah itu Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Ya, hari ini kita akan bahas tentang pertobatan. Kita adalah orang yang menerima anugerah Tuhan yang besar. Yesus mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya, menyelamatkan kita semua. Sehingga dengan iman, oleh kasih karunia Tuhan kita semua diselamatkan. Kita yang sudah menerima anugerah itu, apa respon kita? Di Alkitab ada kisah tentang para pemungut cukai. Loh, kok pemungut cukai salah? Di Alkitab ada kisah tentang orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka membawa seorang wanita berdosa kepada Yesus, wanita yang kedapatan berzina. Mereka datang kepada Yesus berharap Yesus menghukum mereka sesuai dengan hukum Taurat. Mereka datang dengan penuh penghakiman, tapi Yesus datang dengan kasih karunia-Nya. Apa yang Yesus lakukan? Dia bilang, dia menulis di tanah, dan dia bilang, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia melempar batunya pertama kali. Tapi ujungnya adalah tidak ada yang menimpuk wanita itu dengan batu. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari adalah Yesus penuh dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Kasih karunia yang mengampuni kita. Yesus gak datang ke dunia buat hakimin kita. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi ada yang harus kita pelajari. Di Yohanes 8 ayat 10. Ini lanjutan kisah itu. Dibilang, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dari sini kita belajar bahwa ketika wanita itu diampuni sama Tuhan, pertobatan adalah respon terbaik yang Tuhan mau ketika kita menerima kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara bilang ke saya, Pak, saya udah lama Pak jadi Kristen, tapi bertobat tuh susah ya Pak. Nah, itu namanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana caranya untuk kita bertobat. Saudara siap? Kalau nggak siap nggak apa-apa. Harus disiap-siapin. Jadi ada 3 poin nih. Yang pertama adalah sadar dan bertobat. Kenapa sadar harus didampingi dengan kata bertobat? Nah ini penting. Firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Seringkali kita hanya sebatas sadar bahwa kita berdosa. Tapi sadar aja gak cukup. Harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu bertobat. Bayangin misalnya saudara lagi mau pergi naik Transjakarta ke Jakarta Kota. Saudara nunggu di halte Harmoni. Kemudian saudara naik ke bus Transjakarta. Setelah saudara naik, busnya udah jalan, saudara baru sadar bahwa ternyata bus itu bukan ke arah Jakarta Kota, tapi ke arah Pulau Gadung. Pertanyaannya adalah, ketika saudara sadar saudara salah naik jurusan, apakah saudara akan diam saja?
dan membiarkan bus itu membawa saudara ke Pulau Gadung? Enggak dong. Ketika saudara sadar, saudara menunggu busnya sampai ke halte berikutnya, dan saudara keluar, pindah ke bus yang menuju Jakarta Kota. Benar nggak? Jadi kalau kita sadar kita salah, kalau kita sadar kita berdosa, ayo sadar boleh, tapi lanjut ke pertobatan. Ingat gak cerita tentang anak yang hilang? Anak yang hilang tuh dia minta sama bapaknya, singkat cerita dia minta warisan sama bapaknya. Dia pergi foya-foya sampai jatuh miskin. Akhirnya singkat cerita dia sadar, dia kembali ke bapaknya dan bapaknya nerima dia. Gak hanya menerima, dikasih jubah, dikasih sepatu, dikasih cincin, bahkan dibuatin pesta. Itu adalah tindakan kasih karunia dari bapak ke anaknya. Seperti Bapa di sorga kepada kita. Tapi ada satu aha momennya. Aha momennya apa? Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama dia menyadari keadaannya. Tapi ayat berikutnya adalah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi dia gak cuma sadar, tapi dia juga bangkit dan kembali kepada Bapaknya. Maka hari ini kalau saudara sadar, saudara ada di dalam dosa, ayo sadar, tapi balik lagi sama Tuhan. Minta ampun dan kembali lagi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita bertobat? Kenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi stepnya apa? Tanggalkan yang lama, pakai yang baru. Jadi nggak didobel gitu, pakai manusia baru, yang lama masih tetap dipakai, enggak. Yang lama ditanggalkan, yang baru dipakai. Manusia lama apa sih? Manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, yang hatinya degil, hatinya tumpul dan hidup di dalam kesukaan hawa nafsu dosa. Itu semua ditanggalkan dan pakai manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan kembali oleh pengampunan oleh darah Yesus dan hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi kalau saudara mau bertobat, jangan setengah-setengah. Tapi pakai manusia baru. Yang ketiga, yang terakhir. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Nah ini, saudara kalau mau bertobat, pakai kekuatan sendiri gak akan bisa. Saudara ada jemaat datang ke saya, dia bilang, Pak saya pengen berhenti ngerokok gak bisa-bisa. Saya bilang, mau berhenti ngerokok? Mau, benar. Kalau Bapak pakai kekuatan Bapak sendiri gak akan bisa. Makanya Bapak butuh penolong. Tahu gak saudara, kalau saudara dan saya kita semua punya penolong. Namanya Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita untuk bertobat. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, kalau fokusnya ke diri kita gak akan bisa. Tapi kalau kita minta pertolongan dari Roh Kudus, dia yang akan memampukan kita. Ada ayatnya gak? Ada. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yesus bilang gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus bilang, kalau kamu sayang sama aku, kamu nurutin apa yang aku perintahkan. Ikutin perintah Tuhan susah gak? Susah. Apalagi Tuhan bilang segala perintahku. Berarti semuanya tuh. Termasuk mengampuni, gak boleh berzina dan lain sebagainya.
Tuhan tahu nggak susah? Tuhan tahu. Makanya di ayat berikutnya Tuhan langsung bilang gini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi penolong itu ada di dalam saudara. Pertanyaannya, saudara mau benar-benar bertobat gak? Kalau saudara mau benar-benar bertobat, doanya, Tuhan, aku gak bisa pakai kekuatanku, tapi aku percaya aku punya Roh Kudus yang ada di dalamku yang akan memampukan. Supaya Roh Kudus benar-benar bekerja sepenuhnya, mengambil alih kehidupan kita, supaya kita bisa bertobat. Ayat terakhir, masih di perikop yang sama, ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika saudara mau benar-benar bertobat, Roh Kudus yang ada di dalam saudara yang akan mengingatkan saudara tentang kebenaran yang Tuhan telah berikan buat kita, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Hari ini kalau saudara benar-benar ingin bertobat, ayo sadar bertobat. Kenakan manusia baru dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, engkau gak akan kuat. Tapi kalau saudara pakai Roh Kudus, saudara minta perkenanan, pertolongan Roh Kudus untuk menolong saudara, saudara pasti bisa untuk hidup dalam pertobatan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kau berikan satu-satunya anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus, untuk turun ke dunia menjadi manusia mati bagi setiap kami. Oleh darahnya kami disucikan, dikuduskan. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami boleh diampuni dari segala dosa kami. Maka kami doa untuk kami bisa memberikan respon terbaik ketika kami terima kasih karunia Tuhan, yaitu dengan bertobat. Firman Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka doa kami ya Tuhan, sadarkan kami kalau kami ada salah. Kalau kami ada dosa, kami mohon ampun Tuhan. Kami doa Tuhan agar kami, Tuhan Yesus, ciptakan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kami benar-benar bisa menanggalkan manusia lama kami. Dan kami mau memakai manusia baru yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami. Dan kami sadar Tuhan, kami gak bisa pakai kekuatan kami sendiri untuk kami bisa hidup di dalam pertobatan. Maka kami doa agar Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami memberikan kekuatan, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan. Kami gak mampu Tuhan, kami gak bisa. Kami gak mau untuk fokus sama kekuatan kami. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami untuk Roh Kudus berkuasa dalam hidup kami, membentuk kami, mempertobatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami seturut dengan kehendaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan,
Amin. Haleluya. Tulis di kolom komentar, yuk kita tobat rame-rame. Dan jangan lupa, yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you. Bye-bye.